semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus, baik semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau begitu, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana hari ini semuanya sekolah? Semuanya sekolah, bagus sekali. Berarti kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa buku tulis dan alat tulisnya disiapkan ya. Oke, baik semuanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di antara kalian, siapa sih yang pernah digigit nyamuk? Ayo. Oh, semuanya pernah digigit nyamuk ya? Oke. Nah, menurut kalian bagaimana rasanya setelah digigit nyamuk? Gatal, iya. Sakit, iya, benar sekali. Nah, menurut kalian dari kejadian tersebut, pihak mana yang merasa diuntungkan dan pihak manakah yang merasa dirugikan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kamu silahkan jawab. Ya, betul sekali. Jadi pihak yang dirugikan adalah manusia dan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, karena nyamuk mendapat makanan dari darah kita sedangkan kita merasa sakit dan gatal. Oke, bagus sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan apa itu simbiosis. Yang kedua adalah mengidentifikasi dari jenis-jenis simbiosis. Yang ketiga adalah mampu menentukan yang manakah pihak yang diuntungkan dan manakah pihak yang dirugikan. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk fokus ke depan. Ibu akan memaparkan materi PowerPoint. Kalian simak baik-baik ya. Simbiosis. Pengertian dari simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berdampingan dan saling berinteraksi. Nah, jenis-jenis simbiosis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis parasitisme, dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kenapa dia disebut menguntungkan? Contohnya adalah ketika bunga dengan kupu-kupu. Nah, kenapa disebut menguntungkan? Karena bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Sedangkan kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan makanan berupa sari-sari bunga. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satunya merasa diuntungkan dan yang satunya lagi merasa dirugikan. Nah, kenapa dia disebut seperti itu? Contohnya ada pada benalu dan pohon mangga. Nah, jadi pohon benalu yang hinggap di pohon mangga akan menyerap sari-sari dari pohon mangga itu sendiri, sehingga pohon mangga tersebut lama-kelamaan akan layu dan mati. Yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya merasa diuntungkan dan yang satunya lagi tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Nah, kenapa sih disebut seperti itu? Nah, jadi contohnya ada pada ikan hiu dan ikan ramora. Ikan ramora yang hidup berdampingan dengan ikan hiu akan menempel, kemudian memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu sendiri tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan dengan keberadaan ikan ramora. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang simbiosis. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Berarti sudah dipahami semua ya. Oke.
Sebelum lanjut kegiatan selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dahulu. Nah, setiap kelompok berisikan masing-masing 5 orang saja. Oke, kalian silakan membentuk kelompoknya dulu ya. Sudah semuanya mendapatkan kelompok? Oke, nah totalnya ada 3 kelompok ya. Kalau begitu kita beri nama kelompok A, B, dan C saja. Oke. Nah, hari ini kita akan bermain game card. Nah, tugas kalian sekarang adalah memasangkan gambar-gambar makhluk hidup yang ada di meja kalian. Kemudian kalian berdiskusi dan menentukan ini termasuk simbiosis apa dan pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan. Setelah itu kalian tulis langsung di lembar LKPD yang sudah dibagikan. Bisa dipahami semuanya? Oke, bagus. Silahkan kalian mulai berdiskusi. Oke, kelompok 1 bagaimana? Ada kendala dalam mengerjakan diskusi? Oh, tidak ada. Bagus sekali. Silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Kalau kelompok 2 bagaimana? Ada kendala dalam mengerjakan diskusi? Oh, ini gambar bunga anggrek dan pohon mangga. Coba kalian cermati baik-baik. Kalau pohon anggrek yang hidup di pohon mangga, apakah pohon mangga tersebut lama-kelamaan akan mati? Ya, benar sekali, tidak mati ya. Terus kalau pohon anggrek, apakah dia akan mati juga atau pohon anggrek tersebut akan hidup? Tetap hidup. Nah, jadi yang satu merasa diuntungkan, yang satunya lagi tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Jadi apa jawabannya? Ya, betul sekali, komensalisme. Nah, kalian lanjut kerja kerjanya ya. Kelompok 3, Ibu ingatkan sekali lagi, ini adalah diskusi kelompok. Jadi pastikan semuanya mengerjakan dan tidak hanya satu orang yang mengerjakan diskusi. Masing-masing harus memberikan tanggapan dan pendapat masing-masing. Oke, mengerti kelompok 3? Kalau begitu silahkan dilanjutkan. Sudah, bagus. Nah, jadi sekarang Ibu minta adalah perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan salah satu hasil diskusi yang sudah kalian buat. Cukup perwakilan satu kelompok saja. Dimulai dari kelompok A. Ayo silahkan maju ke depan salah satu perwakilan kelompok A. Oke. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan semuanya. Yeay. Nah, jadi benar ya, hubungan antara manusia dengan kutu. Nah, jadi itu disebut dengan simbiosis parasitisme karena pihak yang dirugikan adalah manusia karena kepalanya menjadi terasa gatal, dan yang pihak diuntungkan adalah kutu karena dia kenyang memakan darah kita. Oke, bagus sekali kelompok A. Oke, berarti semuanya sudah memahami materi hari ini dengan baik. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi semuanya sudah dapat presentasi ya. Oke, ada yang kira-kira ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kalau begitu Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari simbiosis? Ayo, siapa yang bisa? Ya, kamu silahkan. Iya, benar sekali. Jadi simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berdampingan dan berinteraksi. Nah, ada yang ingat tidak? Tadi disebutkan ada 3 jenis simbiosis. Ada yang bisa menyebutkan sekaligus menjelaskan? Oke, kamu ayo silahkan. Ya, benar sekali. Jadi simbiosis itu ada 3, yaitu simbiosis mutualisme,
komensalisme dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah yang saling menguntungkan, komensalisme adalah yang satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan, dan yang ketiga adalah parasitisme, yang satu merasa diuntungkan dan yang satunya lagi merasa dirugikan. Oke, bagus sekali ya semuanya. Nah, dari pembelajaran kita tadi, Ibu ingin sedikit melakukan refleksi. Nah, di antara ketiga simbiosis tadi, menurut kalian simbiosis mana yang paling mudah diingat? Ayo. Simbiosis apa? Mutualisme. Kenapa? Oh, jadi karena dia simbiosisnya itu saling menguntungkan. Oke, tidak apa. Bagus sekali. Tapi yang lainnya harus tetap diingat ya. Terus kalau untuk kegiatan hari ini, menurut kalian kegiatan apa yang merasa paling menyenangkan? Wih, game card. Oke, semuanya suka main game card ya. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan game card lagi ya. Setuju? Setuju. Bagus. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis kecil. Sebentar lagi Ibu akan membagikan soal yang berisi 3 butir soal. Nah, kalian kerjakan itu di buku tulis masing-masing ya. Dan ingat, kerjakan sendiri-sendiri dan tidak boleh mencontek. Oke? Nanti jika sudah selesai langsung dikumpulkan di meja Ibu. Oke? Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan, dan setelah Ibu lihat dan nilai, rata-rata nilainya sudah bagus semua, tapi beberapa anak masih ada yang nilainya kurang bagus. Tidak apa, tidak usah berkecil hati, kita akan membahasnya kembali di pertemuan berikutnya. Oke? Dan untuk anak-anak yang sudah bagus nilainya, Ibu memberikan kalian tugas penghayaan di rumah, yaitu untuk mengerjakan peta konsep sederhana tentang simbiosis yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Nanti kerjakan saja di buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, semuanya sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum Ibu benar-benar menutup pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau begitu, karena sudah jam, kita akan tutup pertemuan hari ini, dan ingat mengerjakan tugas masing-masing dan membaca materi untuk pertemuan berikutnya. Oke? Semuanya bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu, Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.